Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tes timbangan akurasi atau konsistensi atau deviasi. Maksudnya kita akan mencari berapa faktor errornya atau errornya lah, berapa persen. Karena tidak ada timbangan yang tidak memiliki kesalahan, itu pasti. Yang ada perbedaan timbangan yang satu dengan yang lain adalah ada yang errornya rendah, ada yang errornya tinggi. Nah, semakin rendah error itu berbanding terbalik dengan harga. Nah, untuk timbangan ini kita tes. Ini 2 kilo. Tapi saya tidak melakukan kalibrasi dengan timbangan lain. Itu hanya sebagai contoh aja ini. Nah, di timbang pertama 2,03 2,02. Oke. Dua koma nol tiga. Oke. Nah, untuk konsistensi di 2 kilo itu udah oke. Nah, sekarang kita masuk ke kalibrasi. Nih, 2,02. Katakanlah ini setelah kita timbang dengan timbangan lain, beratnya ini hanya 1,9. Ini misalkan kita timbang dengan timbangan lain, beratnya hanya 1,9. Maka perlu kita masukkan calibration factor. Nah, besarnya berapa? Kalau ditimbang dengan timbangan lain ini beratnya 1,9, sedangkan timbangan ini menunjukkan 2,02, maka calibration factor adalah 1,09 dibagi 2,02. Saya bagi aja dengan kalkulator. Sama dengan 1,9 dibagi dengan 2,02, itu hasilnya adalah 0,94. Maka calibration factor harus kita masukkan 0,94. Cara masukinnya gimana? Tekan ini beberapa detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini keluar 1 calibrationnya 1,00. Nah, ini jadikan 0,94. Ini yang terdekat. Oke, maka seharusnya dia akan menunjukkan 1,9. Sekali 1,91. 2 kali. 1,92. Nah, dalam pandangan saya ini akurasi timbangan cukup bagus. Kenapa saya hanya menilai? Karena saya tidak membuat timbangan, tetapi saya hanya menampilkan merubah display timbangan yang sudah dibuat oleh pabrik menjadi 7 segment, dan bacaannya bisa dikirim ke media lain. Jadi bisa dikirim dengan Bluetooth, Wi-Fi, atau apapun lah. Jadi yang saya lakukan adalah hanya mengambil bacaan, tidak ada urusan dengan akurasi timbangan. Nah, kalau ingin timbangan yang lebih akurasi, silahkan cari yang akurat, nanti saya modify. Kita tes lagi. ,1,92. Oh, enggak konsistensi. Ya, tadi 1,91, sekarang 1,92. Itulah alat ukur. Jadi tidak akan ada deviasi, pasti ada. Tetapi
persennya berapa. Kalau tadi 1,91 sekarang 1,92, artinya 0,01 kilogram dari 2 kilo. Nah, kita hitung persennya berapa, sama dengan 0,01 dibagi 2000 dibagi 2 kilo. Akurasinya dalam hal ini 0,005, itu udah sangat bagus. Dikali 100% artinya 0,5 kali 100, karena akurasi biasa ditulis dalam persen 100. Akurasinya 0,5%, itu udah sangat bagus. Nah, kalau dilihat di di alat ukur, dia akan tulis itu akurasinya berapa persen. Ini 0,5. Tapi saya nggak yakin, bisa aja pengukuran yang berikut dia akan 1%, tapi saya menduga ini maksimum 2,5%. Error maksimumnya 2,5%. Nah, itu terserah apakah dengan error 2,5% itu ini bisa digunakan atau tidak. Walaupun hasil percobaan saya akurasinya 0,5%. Ini tadi menjadi 1,9 karena kita masukkan calibration factor. Nah, sebetulnya dengan 1 itu sudah cukup, sudah pas. Nah, tergantung nanti percayanya sama timbangan yang mana. Kalau timbangan lain nanti akan disamakan dengan timbangan yang lain, maka bagilah angka yang ditunjukkan dengan timbangan lain itu dengan yang ditunjukkan oleh timbangan ini. Ini kita kembalikan ke 1. Timbang. (2,03) 2 kilo kuningan, 3 gram ini. Ada kabel-kabel ini. Jadi kalau lebih percaya kepada yang lain ya samakan aja dengan yang lain. Tapi saya lebih percaya ini. 2 kilo tambah 3 gram. Jadi 2,03. Nggak bisa dia bilang Saya rasa cukup. Oke. Kita coba dengan ini timbangan digital. 7,45. Ini yang pertama. Up. Berat juga ini. Tapi enggak apa. 7,45 olahraga. Up. 7,45. Wow, bergerak ini sebetulnya bisa aja dia lari. 7,49, 7,41 lari. Jadi itu faktornya banyak. Jadi kalau kita taruh baik-baik, hasilnya mungkin akan baik. Ya. Jadi 7,45, 45, 45, 41 itu udah bisa dicari errornya berapa persen. Perkiraan saya masih di bawah 1%. Tapi silakan cari sendiri. 7,45, 7,45, 7,45, 7,41. Caranya jumlahkan semua, cari rata-rata. Berat yang sebenarnya berapa? Kalau saya rasa ini 7,45. Atau silakan googling untuk mendapatkan akurasi dari sebuah alat ukur. Tapi yang akan diharapkan dia akan menunjukkan hal yang sama itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin, karena ini pun akan berpengaruh. Cara naruh pengaruh. Kurang deh, jauh larinya, karena saya naruhnya tidak sama dengan naruh yang pertama. Di banyak faktor. 7,40 ketiga goyang-goyang. Oke, sekian, selanjutnya kita tes koneksi wifi nya. Ini untuk ngecek sambungan kita gunakan ini ESP Wimos D1 mini. Ini eksternal anten, power supply dan sebagainya.
ini tampilan. Jadi apakah komunikasinya udah jalan atau belum? Dua koma 2,98 semuanya putus. Dia akan mencari sendiri. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia lama mencari, ini ada tombol reset kan, dia akan mencari sampai sinyalnya dapat, dan di timbangan pun kita ada tombol reset. Jadi setelah dia cari dapat, dia akan menentukan nilai. Kita tes. tiga koma 03. Artinya komunikasi WiFi antara timbangan dan display itu sudah bekerja dengan baik. Nah, kalau nanti akan diambil dengan perangkat lain, handphone misalkan, itu banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan hasil timbangan ini di handphone. Itu silahkan berkreasi. Tapi ini komunikasi WiFi-nya berjalan antara timbangan dan display. Jadi displaynya boleh apa saja, timbangannya akan memancarkan sinyal dan mengirimkan data sesuai dengan data timbangan, nanti diterima oleh banyak perangkat, itu bisa. Jadi dia bisa jalan. Sekian saja, terima kasih.